Waktu mengalir seperti air, tahun-tahun berlalu dengan cepat, bagi para pembudidaya, 3 tahun hanyalah momen singkat. Dalam 3 tahun, sebuah organisasi yang dikenal sebagai Sekte Iblis, tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Tidak ada yang tahu, apakah tuan sekte itu laki-laki atau perempuan. Mereka juga tidak tahu tempat seperti apa Sekte Iblis itu sebenarnya. Namun, itu bisa dimengerti, karena setiap organisasi yang memendam niat buruk terhadap Sekte Iblis, dihancurkan dalam semalam. Dengan demikian, cara Sekte Iblis tanpa ampun dan kejam, secara bertahap terukir di hati orang-orang. Untuk generasi yang akan datang, Master Sekte yang terkenal dari Sekte Iblis, selanjutnya dikenal sebagai Kaisar Iblis. Di jalan hutan kecil yang berkelok-kelok, sekelompok orang memacu kuda mereka, dan bergegas menuju negara Azure Dragon dengan kecepatan penuh. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampak seperti berusia 20-an. Dia tampak seperti seorang pria yang terpelajar dan anggun, sama sekali tidak seperti seseorang yang berpengalaman dalam pertempuran. Pelindung kiri, kita hampir sampai di negara Azure Dragon. Apakah kita harus lebih cepat? Ya, misi ini membawa kita cukup lama. Kita akhirnya bisa kembali. Pria muda yang dipanggil pelindung kiri mengungkapkan sedikit senyum. Dia telah dikirim oleh tuannya untuk suatu tugas, tetapi akhirnya memakan waktu setengah tahun. Dia bertanya-tanya, bagaimana nasib saudara-saudaranya di Sekte Iblis sekarang. Pada saat inilah, badai debu datang dari belakang mereka. Dan setelah itu, teriakan keras terdengar. Kalian semua yang di depan menyingkirlah. Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi, siapapun yang meneriakkan peringatan itu tidak menunggu reaksi. Sebuah cambuk dicambuk ke arah pemuda itu, bertujuan untuk memaksanya turun dari kudanya. Namun, sebelum itu bahkan bisa menyentuh tubuhnya, pemuda itu meraih cambuk dan menariknya, menyeret penyerangnya dari tunggangannya. Seketika, semua orang menarik kendali mereka dan berhenti. Mereka melihat bahwa orang-orang yang datang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka dari belakang, mengenakan warna yang sama dan mengendarai serigala badai. Masing-masing dari mereka membawa ekspresi angkuh dan arogan yang tak tertahankan. Orang-orang dari fraksi angin dingin. Kilatan aneh melintas di mata San Feng. Dia memandang orang-orang di depannya dengan tatapan dingin. Mengapa kamu mencambukku? Meskipun fraksi angin dingin berada di bawah kekuasaan keluarga Dongfang, mereka tetaplah sebuah fraksi. Sebagai pengetahuan umum, untuk membentuk sebuah fraksi, fraksi tersebut harus memiliki seorang ahli raja bela diri. Fraksi angin dingin ini bahkan memiliki 2 raja bela diri. Di dunia sekuler, ini sudah cukup untuk melawan banyak orang. Anak kecil yang bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa tuan muda kami ada di sini? Kamu bahkan berani menghalangi jalan kami. Jika aku tidak mencambukmu, siapa lagi yang harus aku cambuk? Pria yang ditarik ke tanah oleh San Feng buru-buru naik. Dia memandang San Feng dengan mengejek. Lihat betapa buruknya tungganganmu. Kamu hanya beberapa orang biasa dari dunia sekuler. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan nyali untuk menghalangi jalan tuan muda kami. Setelah mengatakan itu, pria itu menoleh ke arah pria muda tampan yang berhenti tidak jauh. Pemuda itu tampaknya seumuran dengan San Feng.
Dia memiliki fitur wajah yang dalam, seolah-olah wajahnya telah dipahat oleh pisau pahat, namun, mata itu membawa kilatan sombong dari waktu ke waktu, benar-benar merusak wajahnya yang agak tampan. Gu Xianglin. Mata San Feng sedikit mendingin, dengan benar, dia seharusnya tidak bisa mengenali tuan muda dari fraksi angin dingin, tapi dia tidak punya pilihan. Gu Xianglin ini adalah kakak laki-laki Gu Panpan, artinya, dia adalah sepupu Gu Ruoyun, dia tidak bisa tidak mengenalinya. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka bahwa Gu Xianglin akan menjadi tuan muda dari fraksi angin dingin. Beberapa tahun yang lalu dia telah mendengar bahwa satu-satunya putra tuan dari fraksi angin dingin telah terbunuh, dan fraksi angin dingin telah kehilangan penerus mereka. Dengan demikian, ketua fraksi telah mewariskan fraksi angin dingin kepada putra angkatnya. Dia tidak menyangka bahwa putra angkat yang disebutkan di atas akan berubah menjadi Gu Xianglin. Sepertinya badai akan naik di negara Azure Dragon. Gu Xianglin melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah San Feng. Meskipun ekspresinya datar, San Feng bisa melihat penghinaan di matanya. Lupakan, akan ada anjing yang menghalangi jalan di mana-mana. Tidak perlu berdalih dengan beberapa orang vulgar, kita hanya akan membungkuk ke level mereka. Dia melambaikan tangannya, dan berkata, "Ayo pergi, aku belum pulang selama bertahun-tahun, aku tidak tahu bagaimana keadaan keluargaku akhir-akhir ini, jadi kecepatan adalah prioritas kita." Pria itu dengan tajam memelototi San Feng. "Anggap keberuntunganmu bagus, tuan muda kami tidak akan mengejar masalah ini kali ini. Tetapi jika ini terjadi lagi, kamu sebaiknya menjaga kepalamu." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan dirinya ke tunggangan serigalanya, dan kemudian dengan teriakan, dia bergegas ke depan, menendang gelombang debu di belakangnya. Pelindung kiri, ini. Melihat sikap orang-orang itu, orang-orang di sisi San Feng mengarahkan pandangan mereka ke arahnya dengan curiga. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Pertanyaan itu membawa San Feng kembali ke akal sehatnya. Dia akan berbicara, ketika tiba-tiba, cahaya putih keperakan melesat melintasi cakrawala dengan suara mendesing. Setelah itu, serigala putih salju muncul di hadapan mereka. Serigala itu cantik, bulunya yang seputih salju kenyal dan berkilau. Mata cerdas itu, dengan penasaran mengukur sekelompok orang di depannya, namun, keindahannya tidak relevan. Lebih penting lagi, sebagai bagian dari klan serigala binatang spiritual, ia membawa kekuatan serangan yang sangat besar. Pelindung kiri, hati-hati. Semua orang memucat ketakutan, mereka bergegas menarik senjata mereka, dengan hati-hati mengawasi setiap gerakan serigala salju. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan mata San Feng bersinar dengan emosi. "Kalian semua mundur!" Dia berteriak, kemudian San Feng mengalihkan pandangannya ke serigala salju, dan mencoba menahan kegembiraannya saat dia berkata, "Serigala surgawi, kamu di sini. Apakah tuan di sini juga?" Yang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dia secara pribadi telah melihat serigala salju ini berjalan keluar dari kamar tuan setahun yang lalu, beberapa saat setelah tuan menerobos ke Jenderal Bela Diri. Dia mengira bahwa serigala salju mencoba menyakiti tuan pada awalnya, tetapi tuan telah memberitahunya bahwa serigala salju ini adalah binatang spiritual terkontrak yang baru saja dia peroleh.
Di daratan, manusia dan binatang spiritual dapat membentuk kontrak satu sama lain dan bertarung bersama. Namun, mereka harus mendapatkan persetujuan dari binatang spiritual itu. Jika binatang spiritual menolak, maka tidak mungkin untuk membuat kontrak antara pasangan manusia dan binatang itu. Binatang spiritual selalu keras kepala. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya lebih baik mati daripada tunduk. Jadi biasanya, hanya sedikit yang berhasil mengontrak binatang spiritual. Bao-bao, kemarilah. Tepat pada saat itu, suara yang familiar datang dari belakang. Setelah itu, mereka menyaksikan serigala salju berlari di belakang mereka. Kepala kecilnya mengusap paha seorang gadis muda, memohon perhatian dengan cara yang lucu. Mata semua orang mengikuti serigala. Setelah melihat gadis muda itu berdiri di tempat serigala itu berhenti, mata mereka tanpa sadar menyala. "Tuan, mengapa Tuan ada di sini?" Dia bahkan bertingkah begitu akrab dengan serigala itu. "Kalian sudah kembali." Guru Woyun memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berjalan ke arah mereka dan berkata, "Namun mengapa kalian semua berhenti di sini?" "Tuan." San Feng berpikir sejenak, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Guru Woyun. "Kami baru saja bertemu Gu Xianglin dan terlibat perselisihan kecil. Terlebih lagi, dia sekarang adalah tuan muda dari fraksi angin dingin." "Gu Xianglin?" Jari-jari ramping gadis muda itu dengan lembut menyentuh bulu lembut serigala salju. Untuk sesaat, dia tampak berpikir keras. Kemudian momen itu berlalu, dan dia berbicara. "Fraksi angin dingin tampaknya memiliki dua ahli raja bela diri, dan mereka berdua pada tahap awal. Namun, bahkan jika dia menjadi tuan muda dari fraksi angin dingin, itu tidak mengubah apapun. Selanjutnya, San Feng, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik ke telinga San Feng. Setelah dia selesai berbicara, San Feng menatap wajahnya yang cantik dengan terkejut sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan." Di rumah tangga Gu, setelah menerima berita kembalinya Gu Xianglin, semua orang berlarian menyambutnya. Orang yang paling senang adalah nyonya kedua Gu. Dia akan melihat siapa yang berani menggertaknya sekarang dengan putranya yang telah kembali, terutama si jalang kecil Guru Woyun. Jadi bagaimana jika dia memiliki penatua Yu di belakangnya? Ketika saatnya tiba, bukankah dia harus dengan patuh datang bersujud padanya dan mengakui kesalahannya? Pada saat itu, dia pasti harus memaksa jalan kecil itu untuk menghina ibunya sendiri, dan jika Guru Woyun menolak, dia harus menghadapi konsekuensinya. Hanya memikirkannya, ekspresi arogan muncul di wajah nyonya kedua. Semua orang harus sujud di kakinya. Di dalam aula utama keluarga Gu, tatapan Gu Xianglin menyapu seluruh halaman depan. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang berjalan dari aula depan. Lengkungan ekspresi bangganya perlahan berubah lembut saat dia melangkah maju dan berkata, "Kakek, ayah, ibu, adik, aku telah kembali. Apakah semuanya berjalan baik beberapa tahun terakhir ini?" "Benar. Di mana Guru Woyun? Kenapa dia belum keluar untuk menyambutku?" Setelah dia selesai berbicara, Gu Xianglin mengerutkan kening. Di dalam hatinya, hanya ada penghinaan terhadap Guru Woyun.
Jadi bagaimana jika Gu Sengkiao lebih baik darinya dalam semua aspek? Bukankah adik perempuannya hanya tidak berguna? Jika bukan karena darah keluarga Gu mengalir di nadinya, dia mungkin akan diusir sejak awal. Pria tua itu dengan dingin mendengus, memancarkan kebencian saat dia meludah. Jangan mengungkit bajingan itu. Apa yang terjadi? Gu Xianglin terkejut, meskipun kakek tidak menyukai Guru Ruoyun, dia tidak akan menghinanya seperti ini. Sepertinya di beberapa titik selama bertahun-tahun dia pergi, sesuatu telah terjadi di dalam keluarga Gu yang tidak dia sadari. Suasana hati kakek yang baik tiba-tiba berubah begitu Guru Ruoyun disebutkan. Dia berkata dengan wajah pucat. Wanita itu tidak memiliki moral, dia tidak hanya mengumumkan perpisahannya dari keluarga kita, tetapi dia bahkan berencana untuk menyakiti kerabatnya sendiri. Akhirnya, dia bermain-main dan tanpa malu-malu merayu seorang pria yang bahkan lebih tua dariku. Perlakukan diriku seolah-olah tidak memiliki cucu perempuan itu. Setelah itu, lelaki tua itu menceritakan setiap insiden yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Tentu saja, dia melebih-lebihkan penceritaannya kembali. Dia membuatnya terdengar seperti keluarga Gu sendiri tidak bersalah, sambil menggambarkan Guru Ruoyun sebagai anak nakal yang benar-benar tidak tahu berterima kasih yang telah membuang keluarga Gu setelah menghisap ke balai 100 ramuan. Dia bahkan mencoba memusnahkan mereka. Seharusnya aku mencekik gadis tak bermoral seperti dia begitu dia lahir. Pria tua itu menggertakkan giginya. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak pernah menyakitinya, bagaimanapun juga, dia masih cucuku. Bahkan jika aku bias terhadapnya, aku tidak pernah membuatnya kelaparan atau menyakitinya sebelumnya. Bahkan ketika dia tidak patuh, aku berusaha untuk mendisiplinkannya. Dan apa yang dia lakukan? Ketika aku meminta bantuannya di saat aku membutuhkan, dia benar-benar memerintahkan seseorang untuk mengusirku. Memang benar bahwa lelaki tua itu tidak menyakiti cucunya, tapi dia baru saja memukulinya sampai mati. Jika Guru Ruoyun tidak mengambil tubuh itu ketika dia melakukannya, maka dunia akan menjadi pendek untuk Guru Ruoyun sekarang. Gu Xianglin mengerutkan kening. Guru Ruoyun ini terlalu keterlaluan, orang tuanya meninggal lebih awal, jadi kakek, paman, dan bibinya, semuanya adalah orang tua. Bagaimana dia bisa memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini? Kakek, ada satu hal yang Anda katakan dengan benar, kakak laki-laki seperti figur ayah, tetapi kakak laki-lakinya tidak ada di sini. Sebagai sepupu laki-lakinya yang lebih tua, tugas mendisiplinkannya diserahkan kepadaku. Jangan khawatir, aku akan membuatnya mengerti apa artinya menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Jika ada orang lain yang memberitahunya hal seperti itu, Gu Xianglin mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi kakek yang mengatakannya. Kakek selalu menjadi orang yang dia kagumi sejak dia masih muda, jadi Gu Xianglin tidak meragukan kata-katanya sama sekali. Liner, mengapa membuang kata-katamu pada bajingan seperti itu? Mari kita rekrut orang dari fraksi angin dingin untuk membunuhnya dan selesai. Mengapa menyia-nyiakan upaya untuk melakukannya sendiri? Nyonya kedua Gu berkata dengan marah. Ketidakmampuannya untuk menodongkan pisau ke wajah Guru Ruoyun sekarang membuatnya marah. Dia perlu memuaskan kebencian di hatinya, kalau tidak dia tidak akan pernah bisa beristirahat. Gu Xianglin menatap ibunya dan dengan tenang berkata, "Ibu,
Tidak peduli apa, darah keluarga Gu masih mengalir di nadi Guru Woyun. Meskipun dia tidak mengenali kasih sayang kita tetap tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, sekarang aku sudah kembali, kita perlu mengadakan pesta selamat datang. Sebagai tuan muda dari fraksi angin dingin, akan ada banyak kekuatan yang akan datang dan mengunjungiku. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengiriminya undangan dan membiarkan dia melihat perjamuan besar. Begitu dia melihat betapa megahnya perjamuan itu, kurasa dia akan tahu lebih baik baginya untuk kembali ke keluarga Gu. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan kebanggaan yang tak tersamarkan. Dia jelas memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Apa? Nyonya kedua Gu melompat marah. Kamu ingin membiarkan bajingan kecil itu menghadiri pesta penyambutanmu? Liner, status seperti apa yang kamu miliki? Kamu adalah tuan muda dari fraksi angin dingin, dan apa dia? Dia hanya pelacur yang mengandalkan orang tua untuk mendapatkan kekuatan. Apakah dia cukup layak untuk menghadiri pesta penyambutanmu? Dia menghina keluarga Gu kita hanya dengan melangkah melewati pintu kita. Di masa lalu, nyonya kedua Gu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, sekarang putranya telah menjadi tuan muda fraksi angin dingin. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Bocah Guru Woyun itu praktis seperti lumpur dibandingkan dengan putranya yang luar biasa, terlalu kotor untuk dilihat. Baiklah, itu sudah cukup. Kakek memandang dengan sedih pada nyonya kedua Gu. Dia tidak setuju dengan putranya tentang membiarkan nyonya kedua Gu menikah dengan keluarga Gu di masa lalu. Jika bukan karena putranya yang luar biasa, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Dia adalah orang yang berpikiran sempit. Mari kita tinggalkan semua pengaturan untuk Xianlin untuk memutuskan. Jangan ikut campur dengan hal-hal seperti ini. Kamu hanya seorang wanita. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, nyonya kedua Gu menutup mulutnya dengan sedih. Dia merasa marah di dalam hatinya. Apa hak bajingan kecil yang tidak berperasaan dan dingin itu untuk berpartisipasi dalam pesta penyambutan putranya yang berharga? Tentu saja, nyonya kedua Gu bahkan tidak pernah memikirkan bagaimana mereka sebelumnya menggertak Guru Woyun. Ketika Gu Sengkiao hadir, intimidasi tidak berlebihan, tetapi begitu Gu Sengkiao pergi, mereka menjadi lebih agresif. Pada akhirnya, mereka telah mengalahkan Guru Woyun yang tidak bersalah sampai mati untuk orang luar. Jadi kasih sayang seperti apa yang mereka harapkan dari Guru Woyun untuk mereka. Namun, orang-orang seperti nyonya kedua Gu tidak akan pernah memikirkan kesalahan mereka sendiri. Di matanya, dia akan selalu tidak bersalah. Yang salah akan selalu menjadi orang lain.